Pernyataan sikap tolak gerakan mahasiswa yang ditunggangi kepentingan politik praktis. Kami, BEM Fakultas Bersatu, menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elit dalam perebutan kekuasaan. Kami menilai sejumlah aksi mahasiswa belakangan ini mulai kehilangan arah, ditandai minim kajian, lemahnya argumentasi, dan ketidakjelasan substansi tuntutan. Mayoritas mahasiswa bergerak dan didukung oleh rakyat, sementara nih ya, kalian yang preskon kemarin sibuk menuduh, jangan-jangan yang salah itu bukan gerakannya, tapi tuduhannya. Logika kedua, kalian bilang gerakan mahasiswa itu harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elit dalam perebutan kekuasaan. Pertanyaannya, siapa sih yang pegang kendali kekuasaan sekarang? Siapa yang punya akses terhadap instrumen media, birokrasi, aparat, anggaran, penegak hukum, dan seluruh fasilitas negara? Siapa tuh yang punya akses dan pegang kendalinya? Masa iya yang nggak pegang kekuasaan, yang nggak punya jabatan justru dituduh mengendalikan semuanya sih? Ini logika apaan? Mahasiswa tapi goblok kalian. Ada yang janggal dari kemunculan kelompok yang menamakan diri BEM Bersatu. Mereka mahasiswa atau mahasewa ya? Bukan karena argumennya yang kuat, tapi dugaan bayarannya yang kuat. Kelompok tidak jelas tapi bisa menggerakkan struktur pembentukan opini, baik media pemberitaan dan media sosial. Ada mahasewa yang konferensi pers. Katanya demo kemarin ditunggangi kepentingan politik. Almet lo gak jelas. Lo jelasin dulu, yang kemarin turun jelas warna kuning menyala. Almet lo, aduh. Ada fotonya lagi. Aduh. Di mana-mana nih ya, mahasiswa sepengetahuan gue tuh orangnya berkelas, pintar, wawasannya. Beuh. Lu 500 per orang, murah amat. Ya iyalah. Masih mahalan LC mangga besar. BEM-NUS kita sering dengar, BEM-SI kita sering dengar. Tiba-tiba muncul nama aliansi mahasiswa BEM Fakultas Bersatu. Aliansi ini menurut saya tidak jelas arah perjuangannya kemana. Seperti aliansi yang dipaksa untuk ada, alias aliansi karbitan. Tiba-tiba muncul melakukan jumpa pers, bertemu dengan berbagai media dan memberikan pernyataan dan kesimpulan bahwasannya gerakan mahasiswa hari ini telah kehilangan arah dan ditunggangi dengan alasan bahwasannya Tio, ketua BEM UGM, itu memiliki kedekatan dengan tokoh politik tertentu. Dengan alasan itu kemudian melakukan generalisir bahwasannya seluruh gerakan mahasiswa itu ditunggangi. Sungguh kesimpulan yang terlalu dini dan cara berpikir yang memalukan. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba muncul BEM gemblung, Fakultas Bersatu. Sejatinya gerakan mahasiswa itu satu dan sejalan. Apa jadinya jika sesama mahasiswa justru saling mengkritik? Aneh dan ajaib, tiba-tiba muncul BEM gemblung, Fakultas Bersatu yang mencoba mereduksi gerakan mahasiswa lain. Negeri ini memang juara dunia dalam cabang olahraga mengalihkan perhatian. Masih ingat kasus film Pesta Babi? Filmnya terviral, ditonton jutaan orang. Nah, setelah viral muncul larangan. Setelah muncul larangan, para pemerannya melapor ke polisi karena merasa dirugikan. Lalu, siapa yang jadi sasaran? Justru pembuat filmnya. Ketika mahasiswa turun ke jalan, berpanas-panasan, berteriak sampai pita suara berbunyi seperti knalpot truk tua, menuntut keadilan, transparansi, dan pemberantasan korupsi. Tiba-tiba pada 16 Juni 2026 muncul kelompok bernama Aliansi BEM Fakultas Bersatu. Waktunya pun begitu pas.
Dalam konferensi pers di Jakarta, tampil nama-nama seperti Rahmat Jimbula dari BEM Hukum UIS, Wildan Riki dari BEM FH Unisia, Muhammad Yani dari BEM FH UIJ, Ardi Zulkifli dari BEM Fisip Unas, Alpi dari BEM PEB Unpam, Ahmad Gozi dari BEM Psikologi UNJ, serta sejumlah perwakilan dari kampus lain seperti Al-Aqidah, Unindra, BSI, dan Setiami. Dengan penuh percaya diri, mereka menuduh gerakan mahasiswa yang selama ini turun ke jalan telah kehilangan arah, minim kajian, lemah argumentasi, dan ditunggangi kepentingan politik. Mereka juga menyebut nama Tio Ardianto, mantan ketua BEM UGM, termasuk berbagai dugaan relasi politik yang ramai dibahas publik. Pada saat yang sama, mereka menyatakan dukungan terhadap program MBG, meski dengan sejumlah catatan perbaikan tata kelola. Di atas kertas, semuanya terdengar normal. Masalahnya, publik Indonesia sudah terlalu sering menonton drama. Ketika sesuatu terasa terlalu rapi, terlalu pas waktunya, dan terlalu cocok dengan kebutuhan meredam keramaian, radar konspirasi netizen terlangsung berbunyi seperti alarm kebakaran pabrik petasan. Terus muncullah babak kedua. Beberapa BEM kampus besar langsung membantah BEM UI, menyatakan tidak mengenal kelompok tersebut dan mencurigai adanya upaya memecah belah gerakan mahasiswa. Sejumlah kampus yang disebut dikabarkan tidak merasa mengirim perwakilan. Ada mengaku namanya dicatut. Ada pula heran karena mendadak menjadi bagian aliansi yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Medsos pun meledak. Timeline X berubah menjadi pasar malam sarkasme nasional. Julukan mahasiswa, BEM KW, BEM Gemblung, BEM Bajer pemerintah, hingga BEM edisi promo akhir bulan bertebaran kemana-mana. Setiap potongan video konferensi pers dibedah seperti rekaman penampakan Yupo. Setiap ekspresi wajah dianalisis layaknya sidang skripsi netizen. Yang paling lucu, kelompok yang berbicara soal bahaya penunggangan politik justru dituduh sebagai kendaraan politik itu sendiri. Ini seperti seseorang datang ke pesta sambil berteriak, "Awas ada penyusup." Lalu seluruh ruangan serentak menunjuk dirinya. Apakah benar ada skenario besar? Tidak ada yang bisa membuktikan. Tetapi di republik yang penuh plot twist ini, publik sudah terlanjur curiga. Terlalu banyak kebetulan yang datang tepat waktu. Terlalu banyak aktor baru yang muncul saat panggung sedang panas. Akhirnya rakyat hanya bisa menonton sambil mengunyah teori konspirasi. Sebab ketika mahasiswa asli masih sibuk di jalan, tiba-tiba muncul mahasiswa lain yang lebih sibuk mengkritik mahasiswa. Ketika substansi seharusnya dibahas, yang terjadi justru perang label. Betapa indahnya teater politik negeri ini. Saat penonton berharap menyaksikan perjuangan, yang muncul malah audisi figuran. Semakin lama pertunjukan berlangsung, semakin banyak orang bertanya, ini gerakan mahasiswa atau episode terbaru sinetron Siapa Dalang di Balik Layar. Sini saya kasih paham ya adik-adik BEM Fakultas Bersatu, semua atau yang turun aksi dari mahasiswa ini tidak hanya satu elemen saja.
itu banyak aliansi mahasiswa dari berbagai organ internal, eksternal turun ke jalan, tidak hanya ratusan bahkan ribuan. Dan saya yakin di antara mereka memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh politik, baik itu alumni di kampusnya atau senior di organisasinya. Atau tidak menutup kemungkinan dari peserta aksi ada mahasiswa yang merupakan anak-anak pejabat. Apakah lantas kita bisa menyimpulkan gerakan mahasiswa itu ditunggangi? Kan tidak seperti itu. Namanya aja keren, BEM Fakultas Bersatu. Tapi pas konferensi pers yang hadir cuma belasan. Itu aliansi mahasiswa atau rapat kelas yang tiba-tiba pindah tempat. Tuduhan mereka terhadap PDI Perjuangan dibangun di atas fondasi cocokologi yang rapuh. Kepemilikan mobil Fortuner dikaitkan dengan hubungan saudara kakak adik, dikaitkan dengan hubungan besan, lalu melompat ke kesimpulan bahwa PDI Perjuangan mendalangi aksi mahasiswa menolak MBG. Logika macam apa itu? Logika sesat fikir, falsi, yang hanya dimiliki mahasiswa bukan mahasiswa. Nama-nama yang disebut pun seperti Ibu Siti Nuraini, Letjen Purnawirawan Setio Sularso juga bukan kader atau pengurus PDI Perjuangan. Yang lebih mengejutkan, BEM dari kampus-kampus yang diklaim menjadi bagian BEM Bersatu justru sudah angkat bicara. Mereka membantah dan mengklarifikasi bahwa nama lembaga mereka dicatut tanpa izin. Artinya, BEM Bersatu itu bukan representasi mahasiswa sejati, melainkan sekedar kumpulan mahasiswa yang nama dan alma maternya dipinjam untuk melancarkan fitnah terorganisir. Maka tepatlah mereka disebut sebagai mahasiswa, bukan mahasiswa. Mahasiswa bergerak atas nurani, mahasiswa bergerak atas bayaran, mahasiswa mengkritik dengan data, mahasiswa menyerang dengan cocokologi. Ironisnya justru gerakan mahasiswa sejati yang menolak MBG yang bergerak murni atas kepedulian terhadap rakyat kini dikriminalisasi narasinya oleh kelompok yang mengaku mahasiswa namun ditolak oleh kampus mereka sendiri. PDI Perjuangan tidak perlu membayar siapapun untuk mengkritik kebijakan yang gagal. Rakyat sudah cukup kecewa melihat MBG yang anggarannya bocor, korup, dan tidak tepat sasaran. BEM Bersatu gagal menjadi oposan mahasiswa. Mereka hanya menjadi alat fitnah murahan yang bahkan tidak diakui oleh alma maternya sendiri. Sejarah tidak akan mencatat mereka sebagai pejuang, hanya sebagai mahasiswa. Hidup mahasiswa, ganyang mahasiswa. Kalian menganggap gerakan mahasiswa kemarin itu ditunggangi kepentingan politik. Masa? Serius tuh? Buktinya mana? Kalau gitu boleh dong gue juga menganggap pernyataan sikap kalian itu ditunggangi kepentingan politik. Nih ya, gue pakai logika sederhana aja deh. Logika pertama, kalau emang mayoritas mahasiswa itu sepakat mendukung kalian, kenapa yang turun ke jalan jumlahnya jauh lebih banyak? Bahkan ojol, rakyat, masyarakat dari berbagai macam elemen pun mendukungnya. Kenapa kampus-kampus udah mulai menunjukkan gelombang penolakannya di berbagai daerah? Terus kenapa juga tuh beberapa kampus yang namanya kalian catut kemarin di preskon udah mulai pada memberikan teguran, klarifikasi, tidak menerima atas tindakan yang kalian lakukan. Kalau mayoritas mahasiswa bergerak dan didukung oleh rakyat, sementara nih ya, kalian yang preskon kemarin sibuk menuduh, jangan-jangan yang salah itu bukan gerakannya, tapi tuduhannya. Logika kedua, kalian bilang gerakan mahasiswa itu harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elit dalam perebutan kekuasaan. Pertanyaannya,